wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak mau membahas soal spill mengenai bocoran soal hari ketiga gelombang pertama ya. Jadi ini mirip-mirip contoh soalnya seperti ini. Bagi kalian yang baru bergabung nih di channel YouTube aku, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya dulu ya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke guys. Nah, aku juga punya rekomendasi nih buku atau e-book ya untuk persiapan jalur mandiri ketika kalian sudah selesai tes SNBT ya. Baik itu jalur semua Unair, SM UNES, SMMPTN Barat, UIN Jakarta, UNJ, Undip, UNY, ITS, SIMA UI, dan UTUL UGM. Nah, tokonya itu ada di Shopee, Tokopedia maupun di TikTok ya. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi box aku. Tapi kalau kalian mau cepat juga bisa beli e-booknya ya. Beli 2 itu gratis 1. Kalau harga satunya 35.000. Nah, untuk pemesanan e-booknya kamu bisa hubungi kontak person yang di bawah ini ya. Dan ini untuk khusus kedinasan juga ada buku dan e-booknya. Kalau seandainya kalian mau coba di jalur kedinasan. Oke guys, linknya untuk pembelian bukunya nanti aku cantumi di deskripsi box aku. Yuk kita bahas soal pertama, mengenai pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif yang pertama itu mengenai soal aritmatika ya guys. Nah, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra itu adalah 2:3:5. Nah, oke, kita highlight dulu nih yang ininya. Nah, jika selisih antara jumlah uang Agung, uang Budi itu adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan uang Citra adalah berapa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Nah, cara yang pertama adalah kita misalkan dulu nih, kan perbandingan uang mereka ini adalah uang antara Agung banding Budi dibanding Citra itu adalah 2:3:5. Nah, kelihatan soalnya memang sederhana, tapi kalau nggak tahu triknya bakalan susah ya. Kita misalkan ya, pertama uang si Agungnya kita anggap variabelnya menggunakan A ya, berarti ini kalau Agung di sininya 2, berarti dia variabelnya 2 kali A 2A gitu ya. Kemudian uangnya Budi kita anggap A juga, berarti karena Budi itu rasionya 3, berarti dia 3A. Kemudian ada uang Citra ya, uang Citra itu adalah 5A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, aku lanjutkan ya. Nah, kemudian kita kan sebenarnya mencari total jumlah uang Budi dan uang Citra ya. Jadi kita lihat dulu nih, ada selisih uang Agung dan Budi. Selisih uang dari Agung dan Budi itu adalah X rupiah. Jadi kalau kita pakaikan variabel selisih uang Budi sama uang Agung ini, itu kan anggaplah 3A dikurang dengan 2A, yaitu sama dengan adalah A. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau kita ditanyain adalah total jumlah uang Budi dan Citra ya sama dengan 3A ditambah 5A ya, sesuai dengan yang ininya Agung Citra, yaitu 8A. Oke, nah tadi aku lupa, ini kan A nya kita anggap adalah X rupiah, karena kan sini kan pakai variabelnya X ya. Jadi kalau misalnya kita ganti A itu menjadi X, berarti dia 8X rupiah. Oke, maka jawabannya yang mana? Adalah option D gitu. Oke, bisa ya semuanya? Kalau udah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, semangat ya. Pembelian satu celana memperoleh diskon 30%. Ya, satu celana itu sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Nah, jika harga awal satu celana dan satu baju itu adalah sama,
harga awal mereka itu dikatakan di sini sama, yaitu P rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah, ya mirip-mirip sama soal yang tadi ya. Oke, coba kita jawab dulu. Nah, berarti kalau kita cek, kalau diskonnya 30%, berarti kan sisanya itu 70% ya guys. Kalau diskonnya 10%, berarti di sininya 90%. Nah, harga, karena kita mau mencari harga satu celana ya dan satu baju, bisa kita cari dengan apa? Jadi harga sama dengan yang 70% tadi kita kalikan dengan P rupiahnya. Oke, kita tambahkan dengan 90% nya kita kalikan dengan P rupiahnya, karena kan ini mintanya dalam satuan P rupiah ya. Jadi kalau 70% dikali dengan P rupiah dan ditambah 90% kali P, artinya ini kan dapatnya nanti 70% P ditambah 90% P. Nah, karena dia sama, berarti 90 tambah 70 kan 160% P, ya kan guys? Nah, 160% P kita jadikan aja dia dalam bentuk pecahan ya. Kalau bentuk pecahan berarti 16/10, ya kan? 16/10 itu kan sama dengan 160/100 ya, yaitu 1,6. Jadi ini P ya. Atau kalau bingung jadi kayak gini aja, 160/100 itu adalah yang ini P. Nah, kalau dicoret kan dapatnya ini nanti kan 16/10 P. Maka jawabannya adalah, berarti dia disederhanakan ya guys ya. Makin diperkecil sama-sama dibagi 2, berarti 8/5 rupiah. P rupiah ya. Jadi jawabannya yang mana? Adalah yang option E gitu. Bisa? Next, aku mau lanjut ke PU. PU juga. Ya teman-teman, kita lanjutkan ke PU. Kita beralih ke penalaran umum karena banyak juga soal yang keluar tentang penarikan kesimpulannya, kayak silogisme, ya, kayak tongles maupun modus ponen. Nah, jadi cara menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. Jika seseorang memiliki kualitas tidur yang baik, jadi kalau dia ada kualitas tidur yang baik, itu bisa kita misalkan adalah sebagai nilai P-nya, daya tahan tubuh akan terjaga. Jadi daya tahan tubuhnya akan terjaga, kita anggap sebagai Q-nya ya. Jadi premis yang pertamanya adalah P maka Q. Kemudian yang kedua, jika seseorang memiliki pola tidur yang teratur, nah kalau pola tidurnya teratur, ini kan udah variabel baru ya, ini kita anggap sebagai habis PQ adalah R ya, maka dia R. Orang tersebut dapat bangun pagi tanpa alarm. Kalau ada tanda tanpa berarti pakai negasi ya, atau tanda tidak ya. Nah, ini udah variabel baru, kita anggap aja dia sebagai S-nya ya. Premis kedua adalah R maka negasi S. Nah, premis ketiganya adalah Aris membutuhkan alarm untuk bangun pagi. Tadi kalau tanpa alarm dia adalah yang ini, negasi S. Berarti kalau dia butuh alarm adalah dia S, lawannya S. Karena ada tanda atau, berarti ini adalah disjungsi ya. Tandanya gini, atau memiliki daya tahan tubuh tidak terjaga. Daya tahan tubuh tidak terjaga. Tadi kalau daya tahan tubuhnya terjaga itu Q, berarti kalau tidak terjaga adalah negasi Q. Oke, negasi Q. Nah, ini kan tandanya ada yang jika maka, ada yang menggunakan disjungsi. Caranya kita harus mengekivalenkan dia terlebih dahulu. Nah, cara mengekivalenkannya gimana? Sama seperti biasa. Kan kalau dia S atau negasi Q itu akan ekivalen dengan menggunakan jika maka aja ya. Berarti dia adalah negasi S maka negasi Q. Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, selesaikan dulu antara premis 2 dengan premis 3 ya. Ini cara yang pertama.
Premis 2-nya kan adalah R maka negasi S. Dan premis ketiganya adalah negasi S maka negasi Q. Nah, bisa kita simbolkan dulu ya. S-nya bisa kita coret aja, berarti jawabannya adalah R maka negasi Q. Nah, udah dapat nih R maka negasi Q. Terus kita hubungkan yang kedua ini dengan premis yang pertama. Ya, tapi kan premis yang pertama tidak ada negasi. P maka Q sama R maka negasi Q. Jadi lebih gampang juga, kita ubah juga dia ini. Kalau R maka negasi Q akan sama dengan Q maka negasi R. Kan itu aja dari tadi, ya enggak? Jadi tahap yang keduanya kita masukkan Q maka negasi R, lalu masukkan P maka Q yang tadi, P maka Q. Nah, bisa kita coret Q-nya ya. Nah, sehingga dapat jawabannya P maka negasi R. Oke. Ada nggak kira-kira jawabannya P maka negasi R? P-nya kan tadi kan kualitas tidur yang baik, maka negasi R-nya adalah pola tidur tidak teratur. Kualitas tidur yang baik, pola tidur tidak teratur. Ada nggak kira-kira jawabannya? Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada, bisa kita lakukan cara kedua, yaitu mengekivalenkannya lagi. Kalau P maka R, aku tulis ulangnya di sini ya guys. Nih, di bagian bawah ini aja. Kalau P maka negasi R itu akan ekivalen dengan R maka negasi P. Atau satu lagi apa? Negasi R atau negasi P. Nah, negasi R-nya apa? Aris memiliki pola tidur tidak teratur misalnya ya. Tadi kan kalau R kan teratur, kalau tidak teratur berarti negasi R ya, terus atau kualitas tidurnya tidak baik ya. Nah, maka jawabannya itu adalah option E ya. Pola tidur tidak teratur itu kita anggap tadi adalah sini gini ya. Terus kualitas tidur tidak baik negasi P. Jadi kalau kualitas tidurnya baik tadi kita anggap sebagai P, berarti kalau lawannya negasi P. Udah gitu aja. Jadi cara merubah-rubahnya itu atau mengekivalenkannya harus bisa. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 tentang pantai ya. Jika pantai di daerah X ramai dikunjungi wisatawan, perekonomian masyarakat daerah tersebut meningkat. Sama seperti tadi ya. Kalau ramai dikunjungi berarti kita anggap P, masyarakat tersebut daerah tersebut akan meningkat perekonomian, kita anggap sebagai Q-nya. Oke. Premis yang pertama adalah P maka Q. Oke, premis yang keduanya apa? Kita baca dulu. Jika ekosistem di pantai negara X tidak dijaga dengan baik, ada kata tidak dijaga dengan baik. Berarti kan ini udah masuk ke variabel baru ya. Habis PQ adalah R tapi tidak dijaga dengan baik. Berarti itu adalah negasi R. Nah, negasi R, hasil tangkapan nelayan tersebut akan tercemar, berarti dia nih habis R adalah S. Nah, premis yang ketiga adalah oke, atau boleh juga kalau tercemar negasi S, kalau tidak tercemar berarti S ya, boleh juga kayak gitu. Saat ini ini tuh adalah negasi S-nya. Saat ini perekonomian masyarakat negara X tidak mengalami peningkatan. Kalau tidak mengalami peningkatan berarti lawannya tadi ya negasi Q. Atau kan tandanya gini ya, atau tanggapan nelayan daerah X tidak tercemar. Nah, tadi kan tercemar negasi S ya, kalau tidak tercemar berarti S. Nah, ini sama kayak tadi juga ya, berarti kita harus mengubah-ubahnya dulu nih. Yang kita rubah yang tanda atau ini ya, ekivalennya apa? Negasi Q atau S sama dengan Q maka S. Atau bisa dirubah juga menjadi apa? Negasi S maka negasi Q. Ada yang nanya kenapa sih bisa harus sampai ke tahap itu ya? Karena kita menyesuaikan dengan yang di sini. Ya, kalau sampai sini nggak ada yang bisa dicoret Q maka S. Sementara S di sini tuh negasi S. Maka kita harus bisa mengubahnya biar dia bisa dicoret-coret gitu. Jadi bisa kita tuntaskan premis 2 dan premis 3-nya dulu ya. Premis 2-nya adalah negasi R maka negasi S
Premis 3-nya negasi S, maka negasi Q. Yang sama kita coret ya. Berarti negasi S, maka negasi Q. Nah, udah selesai nih antara 2 dan 3. Terus P maka Q. Di sini kan Q-nya negasi. Terus gimana dong cara selanjutnya? Yaitu rubah lagi ya. Dirubah lagi negasi yang ini menjadi apa? Kalau kita rubah berarti dibalik aja Q maka S. Nah, karena udah dapat baru kita hubungkan Q maka S, baru diambil yang P maka Q. P maka Q ya. Q-nya bisa dicoret, berarti kesimpulannya adalah P maka S. Nah, P maka S berarti kan kalau jika pantai daerah Ek ramai dikunjungi wisatawan, berarti S-nya ini dong, hasil tangkapan nelayan tidak tercemar ya. Ternyata nggak ada jawabannya yang kayak gitu guys, jadi bisa kita ekuivalenkan lagi ya. Ekuivalen dari P maka S apa? Negasi P atau S. Nah, berarti jawaban yang menuju ke sana yang mana? Adalah option D. Katanya apa? Kalau pantai daerah X tidak ramai dikunjungi. Kan tadi itu kalau tidak ramai dikunjungi, kalau ramai kan P, kalau tidak ramai berarti negasi P ya kan? Ataunya itu yang disfungsi ekosistem pantai tersebut dijaga dengan baik. Kalau tidak dijaga dengan baik, tadi yang mana ya? Kalau tidak dijaga yang ini, dia negasi R. Berarti kalau dijaga dengan baik berarti dia adalah bukan, maksud aku ya S ya. Dijaga dengan baik berarti ya S. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kegiatan ekstrakurikuler diadakan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Nah, ini menggunakan materi jika maka juga ya. Jadi jika maka itu kita dahulukan sebagai nilai P-nya. Lalu kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan kita anggap sebagai Q-nya. Berarti P maka Q ya. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, nah jikanya kan di awal berarti kan dia P duluan ya. Bukan, di luar ruangan tadi Q, maka siswa mengenakan pakaian dinas berarti F. Nah, kalau kita eliminasi ini pakai silogisme aja ya, maka dia P maka R. Nah, ternyata P maka R nggak ada jawabannya ya, dimana P itu kegiatan ekstrakurikuler diadakan di luar ruangan, bukan, diadakan pada hari Minggu ya, diadakan pada hari Minggu, maka dia si R-nya itu pakaian dinas, siswa menggunakan pakaian dinas. Nah, ini tadi sebagai Q-nya ya, nggak ada jawabannya, maka kita lakukan ekuivalen ya. P maka R itu adalah negasi R maka negasi P gitu ya. Ingat konsep-konsep kayak gini. Jadi yang mana jawabannya? Adalah yang B ya kan, dimana negasi R itu kan menggunakan pakaian dinas lapangan, berarti lawannya apa? Tidak menggunakan pakaian dinas lapangan. Kemudian P-nya tadi kan diadakan pada hari Minggu ya, berarti di sini kegiatannya tidak diadakan pada hari Minggu. Data tidaknya atau negasinya. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk 5 soalnya, baik itu PK maupun PU. Semoga video ini bermanfaat. Di next kesempatan aku akan bahas lagi soal-soal yang lainnya. Thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum.